Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam ajma'in. Bapak Ibu jamaah Majelis Asy-Syamah, jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan dengan mulai salat tarawih. Rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kula panjenengan sami kita semua yang berada di sini sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan iman Islam. Alhamdulillah. Karena dengan iman Islam inilah yang nantinya akan menghantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah ayat dari surah Ali Imran yang ke-102, bahwasanya diserukan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Mana kita ketahui bersama bahwa orang yang beriman ialah apabila disebut asma Allah bergetar hatinya untuk mendatangi tempat-tempat sujud, untuk mendatangi masjid, untuk melaksanakan sholat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah semakin kuat imannya. Dalam hal ini kita diperintahkan untuk bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai kelima. Dari kita belajar dari muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, mengimani terhadap yang gaib, wa yuqimuna sholata, menunaikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta yang dicintainya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan yakin terhadap hari akhirat. Hari akhirat itu di mana adanya cuma surga sama neraka. Itulah yang kita akan hadapi nanti di kemudian hari setelah kematian kita. Siapapun orangnya, mau tidak mau, yang bernyawa pasti akan mati, dan kemudian di hari akhir dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya ketika di dunia. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya sedikit atau kurang, atau timbangan kebaikannya kurang daripada kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka. Untuk itu, marilah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin, di mana kita pada hari ini sudah menjalani puasa yang ke-21.
Dalam berpuasa ini tujuan kita tidak lain dan tidak bukan dalam menggapai, yaitu derajat takwa kepada Allah. Dalam menuju takwa itu antara lain yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di ayat ke-21 ini Allah memerintahkan untuk menyembah Allah. Itulah cara yang pertama untuk bertakwa. Yang kedua, Al-Baqarah 143 yang semuanya sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika kita berpuasa, tujuannya atau goalnya itu kita takwa. Jadi kalau permainan bola itu goalnya kan ketika bola masuk ke gawang, berarti itu goal. Itulah tujuannya ketika permainan sepak bola. Namun ketika kita bertakwa, kita berpuasa, maka goalnya adalah kita takwa, dan ketakwaan kita rasakan masing-masing. Jadi seberapa kita bisa menghayati atau bisa merasakan bahwasanya kita itu nanti akan mendapatkan pengadilan, akan mendapatkan suatu, kalau tidak surga ya neraka. Di sini akan saya sampaikan bahwasanya keadaan surga itu di surah Al-Baqarah ayat 25 ini yang sering saya sampaikan dan memang saya hafalkan dan saya ingat-ingat bahwasanya nantinya setelah kematian akan ada ini, yaitu wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min samaratin qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa hum bihi mutasarriha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allah berfirman, sampaikanlah kabar gembira. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kabar gembira bahwasanya, sampaikanlah kabar gembira bahwasanya kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan bahwa mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Jadi kita ketika di surga pun masih mengingat keadaan kita sewaktu kita masih di dunia ini. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita makan di dunia ini, nantinya kita di surga insya Allah, kalau kita diperkenankan masuk ke surganya Allah, maka kita akan mengingat apa yang kita nikmati di dunia ini. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Jadi pasangan-pasangan yang suci kita dapatkan dari Allah ketika kita di surga. Sedangkan surga itu ialah luasnya seluas bumi, seluas langit dan bumi, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lomba kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang
beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Di surah yang lain, dalam surah Al-Waqiah itu disebutkan ala sururim mauluna, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertakhta emas dan permata. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Yadruhu 'alaihim bil-ghammin muqannadun, mereka dikelilingi oleh anak muda yang tetap muda. Yaqwalim wa barik wa asim min mahim, dan membawa gelas sere dan sobi berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yuzaddauna anha wa la yunifun, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Faqadiyatin mimma yata'ayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Walakni tu'irim mimma yasfahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Wahurmain, dan ada bidadari yang bermata indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. La yamassu ma yasma'una biha lalu wala ma'asima, di sana mereka mendengar percakapan yang tidak sia-sia maupun menimbulkan dosa. Inna ilan salama, tetapi mereka mendengar ucapan salam. Washabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu di sidrin mahdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Walahim mandud, dan pohon pisang yang tersusun-susun buahnya. Walilin mandud, dan naungan yang terbentang luas. Rama'im masrud, dan air yang mengalir terus-menerus. Wabadiyatin kasirah, dan buah-buahan yang banyak. La ma'alu'atin wala mamnu'ah, dan tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Waburusim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna anzalnahunna insa'a, kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Jadi kita dikelilingi para bidadari yang tercipta secara langsung. Waja'alnahunna abqarun, lalu kami jadikan mereka perawan uruban al-roba, yang penuh cinta supaya umurnya. Di ashabin yamin, untuk golongan kanan. Sallallahu minan awwalin, golongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Sallallahu minan akhirin, dan segolongan besar pula orang-orang yang kemudian. Ini keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semoga kita semua bisa mendapatkan ridho dari Allah dan diperkenankan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, ini selama 21 hari ini kita dibiasakan oleh Allah untuk bangun dan seperti gambaran tadi. Bapak Ibu sekalian, ketika
melaksanakan makan sahur mesti sebelum jam 4, paling tidak setengah 4, dan bangun jam 3. Untuk itu, marilah kita biasakan untuk bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud setelah Ramadan nanti. Mungkin pada saat Ramadan ini kita tidak sempat melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud, karena kita harus makan sahur. Untuk setelah Ramadan, marilah kita membiasakan bangun di sepertiga malam untuk bukannya makan, melainkan kita sholat tahajud, karena di dalam sholat tahajud ini Allah menjadikan akan menaikkan derajat siapa yang melaksanakannya. Dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka untuk maqam mahmuda, yang artinya dan pada sebagian malam melakukanlah sholat tahajud sebagai sholat duha, sebagai sholat ibadah tambahan bagi. Mudah-mudahan Tuhan menyayangkan ke tempat yang terpuji. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dengan istiqomah dan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.